Dan sekarang kita akan berbincang melalui Zoom dengan sosiolog Universitas Indonesia Evelyn Sulaiman. Selamat siang Mbak Evelyn. Nah ini ekonomi menjadi isu utama, selain itu juga ada KDRT dalam meningkatnya kasus perceraian di saat pandemi ini. Nah ini menurut Anda ada faktor lain nggak yang dapat menjadi pemicu? Ya, sebetulnya memang perceraian ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tetapi di dunia juga hal ini terjadi gitu. Dan biasanya memang eh, masalah, halo, 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 iya ya, silakan oke, dilanjutkan Ibu. ya, ya. Biasanya memang masalah yang disebut-sebut adalah faktor ekonomi, karena semua pasti terdampak ya, semua di dunia ini terdampak untuk masalah ekonomi. Dan ekonomi yang menjadi kendala ini menyebabkan juga banyak orang menjadi stres. Sebetulnya tidak hanya masalah ekonomi. Sebetulnya tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah beban kerja di rumah yang bertambah banyak. Terutama mereka yang mempunyai anak-anak usia sekolah, usia SD, itu karena sekolah menjadi bentuknya jarak jauh atau online, beban kerja itu juga dibebankan kepada orang tua. Biasanya ibu yang mengurus anak-anak untuk belajar. Nah, kalau dia punya anak lebih dari satu, itu lebih lagi bebannya. Sehingga pekerjaan sehari-hari yang memang biasanya dibebankan kepada perempuan menjadi bertambah banyak. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Komnas Perempuan, itu menunjukkan memang beban kerja mereka menjadi bertambah. Dan tentu ini akan memberatkan perempuan, gitu ya. Belum lagi mungkin para suami yang juga mempunyai atau mempunyai kendala dengan bekerja, penghasilan menjadi berkurang, dan itu menyebabkan suami juga menjadi stres, ya. Jadi semua pihak itu, anggota keluarga juga menjadi ikut stres dengan keadaan pandemi ini. Sebetulnya itu salah penyebabnya ya. Jadi tidak langsung pada bagaimana ekonomi berdampak, tetapi keadaan ekonomi yang jadi atau situasi ekonomi yang saat ini mengganggu semua pihak, itu yang akan membuat orang-orang yang di dalam rumah menjadi stres, dan akibatnya mereka menjadi tidak tahan lagi, ya udah lebih baik bercerai saja. Itu yang penyebabnya sebetulnya. Jadi ada domino efek juga ya dari ekonomi dan juga ada pembagian tugas di rumah juga bisa menjadi faktor dalam perceraian di masa pandemi ini. Nah ini kalau misalnya dari tadi kita berbicara ya, ini kalau misalnya dari lihat angka kasus, banyaknya perempuan yang menggugat. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, perempuan kan sekarang menjadi lebih berani sebetulnya untuk menggugat. Dan biasanya kalau perempuan menggugat cerai, itu lebih dimudahkan prosesnya dibandingkan kalau laki-laki. Dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Dan belakangan ini, itu kan sebetulnya memang situasi yang memungkinkan mereka melihat banyak atau contoh begitu ya, mereka-mereka yang melakukan perceraian. Ya buat mereka sekarang ini perceraian itu tidak lagi dianggap seperti masa lalu. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 30 tahun yang lalu, itu orang bercerai masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, begitu ya. Keluarga yang bercerai itu dianggap sesuatu yang keluarga gagal, kira-kira seperti itu. Tetapi saat ini, itu sudah lebih banyak orang yang bercerai dan sudah semakin berani. Dan perempuan sudah mempunyai, sehingga membuat perempuan menjadi lebih berdaya. Dan saat ini juga perempuan kan lebih banyak yang mempunyai pendidikan lebih tinggi ya, sehingga mereka juga mempunyai modal. Kalau mereka bercerai, mereka mempunyai modal, mereka tidak takut lagi. Kalau dulu barangkali perempuan pendidikannya menjadi lebih terbatas dibandingkan suami, sehingga mereka kalau mau bercerai, waduh, nanti kalau saya cerai, bagaimana saya bisa hidup, karena selama ini barangkali menjadi tergantung pada suami. Tapi belakangan ini kan semakin banyak perempuan yang masuk dalam
pendidikannya menjadi lebih baik, lalu juga lebih banyak yang masuk ke dalam dunia kerja gitu ya. Apalagi sekarang kan orang bekerja tidak perlu lagi punya kantor, orang bisa berusaha melakukan pekerjaannya dari rumah. Ini kan pandemi ini kan membuat orang menjadi lebih kreatif juga, ya. Dan biasanya mereka menawarkannya kan kepada keluarga dulu, kepada tetangga, kepada teman-teman, gitu kan. Akhirnya setelah banyak, kemudian mereka berani untuk menjual barang-barang yang produksi yang mereka buat, gitu. Berarti ada pergeseran nilai dong Mbak Evelyn dengan dahulu ketika pernikahan dianggap sesuatu yang sakral dan perceraian itu dianggapnya suatu hal yang tabu. Sekarang kan dengan adanya tinggi angka perceraian saat ini berarti ada pergeseran nilai dong? Betul, sudah lama sebetulnya pergeserannya, tapi waktu itu pergeserannya barangkali lebih baru kepada bahwa bergeser begitu ya, tetapi masih belum terlalu berani gitu, karena masih terkendala dengan faktor ekonomi mereka, kemampuan mereka untuk mencari uang gitu ya. Tetapi dengan kondisi pandemi ini, saya tuh hampir tiap hari melihat di grup RT, di grup banyak grup yang saya ikuti di medsos itu menawarkan produk-produk mereka gitu. Jadi sudah lebih dimungkinkan gitu ya sebenarnya kondisi sekarang ini. Oke, ini kan banyak juga anak-anak muda yang memutuskan untuk menikah di saat pandemi ini. Nah ini dan anak muda itu kan tentunya minim sekali ya dengan pengetahuan tentang pernikahan yang di bawah umur gitu ya Mbak Evelyn ya. Ini apakah ini dapat memperbaikinya dengan memberikan penyuluhan kepada anak-anak muda untuk bagaimana sih menikah itu untuk memprevent gitu, terjadinya perceraian gitu. Ya. Betul. Memang seharusnya dilakukan itu ya, artinya banyak pihak yang perlu berpartisipasi untuk mencegah itu, terutama orang tua. Karena banyak sekali orang tua yang menganggap kalau anak itu sudah pacaran, ya sudahlah, lebih baik dinikahkan muda daripada nanti mereka berzina, gitu ya. Dan biasanya orang tua itu menjadi menyesal kemudian setelah mereka tahu bahwa anak perempuan khususnya, ya biasanya kan anak perempuan yang menjadi lebih rentan. Karena anak perempuan itu setelah menikah dengan keterbatasan pengetahuan, pendidikan, dan banyak hal yang lain, mereka menjadi lebih mudah untuk mendapatkan kekerasan dari suami misalnya. Nah kemudian beberapa kasus yang banyak sebetulnya, bukan hanya beberapa, tetapi banyak kasus yang menunjukkan bahwa setelah mereka menikah sekian lama, mereka mendapatkan kekerasan, mereka cerai. Dan kalau mereka cerai, mereka kembali ke rumah orang tua kan. Gitu. Jadi memang sebenarnya orang tua ini yang juga harus diingatkan bahwa bukan berarti setelah mereka pacaran kemudian harus cepat-cepat dinikahkan untuk menghindari masalah zina. Masalahnya kan bukan di situ, tetapi mereka juga, anak-anak ini kan perlu diingatkan bahwa walaupun ini sekarang sekolahnya sudah jarak jauh ya, online, tapi kan bukan hanya itu yang dipikirkan oleh mereka. Mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka justru bisa banyak belajar, ya kan, dari medsos atau hal yang lain, bukan hanya sekedar berpacaran begitu. Banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Ya gimana Mbak? Iya, artinya banyak juga yang perlunya sebetulnya komunitas-komunitas ya yang membuat berbagai kegiatan, terutama untuk anak-anak muda ini gitu ya, supaya mereka pikirannya itu bisa terbuka, bisa lebih baik dan keterampilan mereka bisa menjadi bertambah. Itu sebetulnya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Evelyn Suleman, sosiolog dari Universitas Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.